Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah who always given health, blessing, and salvation for all of us, so that we come to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Today, I will be presenting you about learning research and benefit and then types. First is definition of learning research. Secara garis besar, sumber belajar merupakan kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Jadi di sini sumber belajar tidak hanya digunakan secara individual atau dalam jumlah-jumlah yang terpisah, tapi juga bisa digunakan secara terkombinasi. Misalnya barang A dikombinasi dengan barang B supaya menjadikan percampuran sumber belajar yang baru bagi peserta didik. Adapun definisi sumber belajar menurut beberapa para ahli ada 4 yang saya ambil. Yang pertama adalah menurut Yusuf Hadi Miharso. Menurut beliau, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Jadi menurut beliau, seperti yang saya jelaskan di awal, sumber belajar dapat dilakukan secara terkombinasi agar memungkinkan terjadinya sebuah pembelajaran antara seorang guru dengan seorang peserta didik. Yang kedua, menurut Edgar Dallin. Menurut beliau mengemukakan sumber belajar adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Jadi seperti LCD yang ada di kelas itu juga salah satu sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi murid-murid kita agar tidak ketinggalan zaman, agar lebih mudah dan agar lebih praktis saja, seperti itu. Yang ketiga, menurut Rohani. Menurut Rohani, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang peserta didik dan yang memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi sumber belajar ini tidak ada di dalam diri seorang peserta didik, namun ada dalam seorang pendidik. Karena kita sebagai seorang pendidik harus menjadi pendidik yang inovatif, kreatif, dan juga memberikan hal-hal baru yang belum pernah, kalau bisa yang belum pernah dialami oleh peserta didik kita, supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih mudah ditangkap, dan juga mereka mempunyai inovasi-inovasi baru dalam pembelajarannya. Dan yang keempat adalah Association Educational Communication and Technology. Menurut AECT yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Sebenarnya dari keempat pengertian sumber belajar yang saya sebutkan tadi, pengertian sumber belajar sendiri adalah suatu hal yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk peserta didik dalam wujud apapun yang bisa dikombinasikan. Jadi seperti itu. Kita lanjut, yang kedua adalah tentang benefits of learning research. Selanjutnya adalah tentang benefits learning research. Kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional jika melibatkan komponen sumber belajar secara terencana, sebab sumber belajar merupakan komponen penting dan sangat besar manfaatnya. Dan di antaranya yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret kepada siswa. Jadi manfaat sumber belajar ini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah memberikan pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa
pengalaman tidak hanya diambil dari pendidikan formal, juga bisa didapatkan dari dari pengalaman non formal juga, jadi dari masyarakat, dari lingkungan organisasi, dan banyak lagi. Yang kedua adalah menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, atau dilihat secara langsung dan konkret. Jadi apabila kita tidak bisa mengunjungi suatu pameran atau apapun, kita bisa melihatnya di YouTube, atau kita bisa mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint, kita bisa mencarinya di Google, seperti itu. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Jadi kita tidak akan monoton untuk pembelajaran yang seperti itu saja, tapi kita juga harus maju dalam bidang iptek, karena ketika kita tidak memajukan sumber pembelajaran itu, kita akan banyak sekali tertinggal dengan sekolah-sekolah lain yang lebih baik daripada kita sebelumnya. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan yang terbaru seperti buku, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Jadi dengan teknologi pun kita bisa secepat kilat mendapatkan informasi-informasi terbaru. Tidak seperti dulu, kita harus membaca koran terlebih dahulu, kita harus menunggu berita yang ada di televisi. Jadi sekarang melalui internet kita bisa dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru secara cepat, akurat, dan dapat terpercaya. Yang kelima, memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih dirancang penggunanya secara tepat. Jadi tidak hanya sisi positif saja sih, pasti banyak juga sisi negatif. Cuman kita sebagai pengajar, calon pendidik, kita harus memberikan hal-hal positif kepada peserta didik kita agar mereka bisa memanfaatkan apa yang kita berikan itu secara baik dan benar. Yang kelima, merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lain yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Jadi pengajaran tidak hanya kita berbicara di depan mereka, tapi kita juga bisa memberikan film, lalu kita menanyakan apa yang dapat diambil dari film tersebut. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis media sumber pembelajaran. And the last one is a type of learning research. Menurut yang saya baca, secara garis besar terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Jadi, sumber belajar ini sudah dirancang oleh beberapa ahli untuk memberikan fasilitas, memberikan media-media. Itu sudah dirancang mulai pertama supaya pembelajaran itu berjalan secara formal, lancar, dan tersusun rapi. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus. Jadi sumber belajar ini tidak direncanakan sejak awal untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya yang diterapkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran. Memang manfaatnya untuk kebutuhan pembelajaran dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, cuman tidak direncanakan mulai awal. Jadi ini hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.